Halo guys, jumpa lagi guys. Kali ini guys kita akan membahas lagi tentang sepak bola. Ya, beberapa hari yang lalu kan timnas Malaysia itu bisa mengalahkan Brunei dengan skor sangat telak ya, 11-0. Dan akibat kemenangan telak ini banyak dari netizen Malaysia itu meledek kita guys. Mereka sesumbar ya bahwa timnas mereka itu menjadi ancaman buat kita, bahkan kita dikatakan akan dikalahkan oleh mereka ya. Dan mereka juga bilang inilah kehebatan Malaysia tanpa pemain naturalisasi, katanya pemain keturunan bisa menang telak, bisa menang banyak, kata netizennya Malaysia ini ya. Pokoknya intinya sesumbar lah, sombong lah ya. Bisa menang besar itu bagi mereka itu hal yang sangat luar biasa. Bahkan terbaru mereka juga mengejek kita karena kita menang 2-0 melawan Kamboja. Dan kita kali ini juga akan mereaksi satu video milik Bang Win Wan Nur ya guys. Di sini abang ini mengulas seperti apa sih sebenarnya pemain-pemain Malaysia ini ya, U19-nya ini. Benarkah pemain U19 Malaysia ini murni orang-orang Melayu atau ada campuran? Jadi guys ya, langsung saja nih kita lihat dulu ulasan dari Bang Win Wan Nur ya tentang pemain U19-nya Malaysia yang mereka netizen Malaysia gembar-gembor bahwa mereka adalah murni asli pemain Malaysia tanpa ada keturunan ini itu ya. Oke, langsung saja kita tonton. Namun guys, sebelum lanjut ya, nanti jangan lupa teman-teman kunjungi channelnya Bang Win Wan Nur ya. Linknya saya taruh di deskripsi. Dan pastinya guys, jangan lupa di subscribe ya. Oke, langsung kita tonton videonya. Kenapa gadis Melayu banyak suka Bangladesh? Ada 5 perkara yang buatkan gadis Melayu suka pada Bangladesh. Yang kelima tu paling perempuan suka. Yang pertama, Bangladesh seorang yang sangat setia. Mereka kalau dah ada awet, diorang akan jujur, diorang tak akan cakap diorang single. Bahkan setiap kali diorang keluar dengan awet diorang akan upload video ataupun buat momen-momen romantik dengan awet diorang. Yang kedua, mereka lebih romantik. Orang perasan tak? Bangladesh ni walaupun sesama diorang, sesama lelaki, diorang akan berpegangan tangan. Ni kan lagi dengan awet-awet kan, lagilah perempuan suka. Romantik, bagi bunga. Mungkin sebab diorang banyak tengok cerita Bollywood kot. Yang ketiga, diorang cepat belajar. Contoh bahasa Melayu kita, diorang jenis cepat sangat belajar. Kalau bahasa Inggeris pun power juga. Lah background diorang ni macam-macam. Cuma taraf pendidikan diorang ni itu ya. Mereka cewek-cewek Melayu ini suka sama orang-orang Bangladesh. Yang keempat, diorang ni sangat rajin. Bayangkanlah kalau kerja tu pukul 7 masuk, pukul 6 dah terpacak depan kilang. Bos-bos Malaysia ni suka ambil warga asing sebab dibayar murah. Lepas tu diorang ni kalau dating sejam awal dah dekat situ. Dan yang kelima yang paling perempuan suka ialah diorang tak suka pakai duit perempuan. Duit perempuan bagi mereka sangat-sangatlah berharga. Dan diorang tak akan buat gurauan seperti berarti orang-orang Malaysia yang laki-laki di sana itu suka pakai uangnya perempuan ya. Kemacuan mereka takkan keluar ya. Walaupun dia nggak bilang secara langsung kan. Korang tahu, boleh komen kat bawah tak? Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah penonton channel ini dan juga yang ada di Malaysia yang sangat membenci channel saya ini, tetapi tetap dengan penuh semangat menonton karena penasaran dan ingin mencari celah untuk menyerang saya. Oke, dan barusan kita tonton adalah pengakuan dari seorang perempuan Melayu asal Malaysia tentang kualitas kemanusiaan seorang laki-laki Bangladesh. Ya. Pengakuan jujur ini kita melihat ya dari pengakuan jujur tersebut bahwa ada banyak sekali kualitas positif dari seorang laki-laki Bangladesh yang ada di Malaysia sehingga perempuan-perempuan Melayu di sana kelepek-kelepek dan benar-benar jatuh cinta kepada orang-orang Bangladesh ini gitu ya. Dan itu wajar saja, apalagi agama juga sama dengan mayoritas orang Malaysia,
sama Muslim gitu. Nah, dari pengakuan ini membuat kita tidak mengerti gitu. Kenapa di Malaysia ini orang-orangnya, setidaknya netizen Malaysia kita lihat dalam menggambarkan Bangladesh ini, atau kalau kita sebutkan Bangladesh ini, mereka itu seperti memandang rendah ya, seperti membuat Bangladesh itu adalah ras yang hina dan segala macam gitu ya. Kalau kita baca komentar-komentar, mereka tidak mau diasosiasikan dengan Bangladesh. Tidak mengerti apa masalahnya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana tim nasional Malaysia ya, yang tadi malam di video saya mengulas tentang bagaimana mereka mengalahkan salah satu kandidat juara di Piala AFF U19 Brunei Darussalam dengan skor 11-0 ya. Dan itu memenuhi sesumbar timnas Malaysia U19 ketika akan bertolak ke Indonesia pasca mengalahkan Kamboja U19. Mereka katakan mereka akan mengguncang Indonesia, dan itu benar-benar mereka buktikan di Indonesia. Brunei betul-betul mereka habisi dengan skor 11-0 tanpa rasa kasihan. Itu adalah skor terbesar di pertandingan penyisihan AFF U19 sejauh ini ya. Di bawah mereka hanya ada Indonesia dan Australia yang hanya mampu mencetak masing-masing 6 gol ke gawang lawannya. Gitu ya, Indonesia melawan Filipina dan Australia melawan Laos. Kita lihat bahkan nyaris separuh dari jumlah gol yang dicetak oleh Malaysia. Di penyisihan ini terbukti dengan skor, terbukti dari statistik mereka ini tidak ada lawan. Bahkan Thailand yang dikatakan tim terkuat di Asia Tenggara ini hanya mampu menang 2-1 atas tim pecahan Malaysia, yaitu Singapura. Myanmar hanya 1-1. Jadi luar biasa power Malaysia ini. Nah, kemudian pemain-pemain Malaysia 2019 yang mengguncang Indonesia ini, mari kita lihat wajah-wajahnya. Ya, lihat guys wajahnya guys. Kita bandingkan dengan tim Malaysia U23. Dan tim utama. Ya, kita lihat bagaimana perbandingan wajah-wajah itu ya. Di tim Malaysia U19 ini banyak wajah-wajah Asia Selatan kita lihat. Ya, dan kalau dilihat dari nama-namanya itu adalah nama-nama Muslim. Itu artinya besar kemungkinan mereka itu adalah pemain berdarah campuran antara Melayu, Semenanjung dengan Bangladesh. Ya, betul itu ya. Dan dari pemain itu kita lihat bagaimana semangat mereka ketika membela Malaysia. Kita bandingkan dengan U23, kita bandingkan dengan tim utama. Masih ingat semuanya bagaimana Dian Kools ketika dia salah mengoper kepada pemain Oman, dia tidak bersemangat mengejar lagi. Ya, dia seperti kesal. Dan entah kepada timnya, entah kepada rekan-rekan timnya gitu, dan hampir menjebol gawang Malaysia di Piala Dunia kemarin gitu ya. Itu berbeda sekali dengan pemain-pemain U19 mereka yang mengejar kemana bola datang dan menyerbu seperti itu. Artinya mereka punya nasionalisme yang jauh lebih besar daripada pemain-pemain Malaysia, pemain keturunan mereka yang berasal dari Eropa. Ya. Kalau orang Malaysia menyebutnya pemain warisan atau kacukan, itu kalau pemain yang berdarah campuran itu Malaysia menyebutnya kacukan. Jadi makanya ketika mungkin mereka punya juga pemain-pemain diaspora yang ada di Eropa yang bagus-bagus, tapi mereka itu tidak berminat untuk membela Malaysia. Ya, betul. Yang berminat membela Malaysia itu ya pemain-pemain Tarkam seperti Kobe Chong, ya Richard Chin itu, atau pemain akhiran dari Eropa, model yang mantan kiper Real Madrid yang nggak kepake di Eropa itu diambil untuk ke JDT ya. Yang hanya seperti itu, yang tidak yang masih diragukan lah nasionalismenya. Berbeda sekali dengan para pemain yang berwajah Bangla ini ya di Malaysia. Jadi
itulah sebabnya mungkin Malaysia ini sampai Kim Panggon mengundurkan diri karena FVM katanya bahaya lah ya. Yang jelas usul dari Kim Panggon itu untuk meniru Indonesia untuk mengambil pemain dari Eropa itu tidak berhasil. Nah, karena tidak berhasil di situ, kenapa? Itu yang kita bingung. Kenapa Malaysia tidak menseriusi untuk mencari pemain keturunan itu di negara Bangladesh? Iya, betul. Yang jelas berlimpah ruah gitu. Keturunan Malaysia di sana, dan perempuan-perempuan Malaysia juga begitu menyukai laki-laki dari sana. Jadi sebenarnya ada banyak potensi, saya pikir, di Bangladesh ini, dan Malaysia sudah saatnya, menurut saya, untuk mengalihkan pandangan dari Eropa, ya dari negara-negara Barat, Mak Saleh sana, ke Jepang hijau. Ya, Bangladesh ini juga sering disebut dengan Jepang hijau karena bendera mereka sama dengan bendera Jepang, yang berbeda hanya latar belakangnya. Jepang itu putih dan Bangladesh hijau. Ya, ngapain kalian orang Malaysia ya berharap Mak Saleh dari Eropa sana yang jelas-jelas meremehkan negara kalian untuk diambil menjadi pemain nasional di sepak bola kalian, seperti itu. Sementara Jepang hijau yang jelas di depan mata jauh lebih menggoda. Iya. Oke. Jadi demikian dulu video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka. Itu tadi guys ya, sudah sama-sama kita lihat ya ulasan dari Bang Win-Wan Nur ya. Coba kita perhatikan ya wajah-wajahnya pemain mereka ini, Malaysia ini U19-nya ya. Memang terlihat bukan wajah Melayu banget ya. Kalau wajah Melayu kan kita sudah bisa bedakan lah kalau wajah Melayu ya. Ada sih memang wajah Melayu, tetapi kok kayaknya mayoritas wajah-wajah keturunan ya. Mereka sesumbar, mereka itu pemain lokal semua. Cuman kalau kita perhatikan seperti yang diulas dari abang kita ini, terlihat ya wajah-wajahnya seperti itu. Usulan abang ini saya juga setuju nih. Alangkah lebih bagusnya Malaysia itu mencari diasporanya di Bangladesh ya kan. Karena ternyata kan nasionalis mereka kan lebih keren, lebih hebat ya. Terbukti cara bermain mereka saat melawan Brunei, iya kan. Oke guys ya, sampai di sini dulu guys videonya. Kalau menurut teman-teman seperti apa nih, kasih komentar ya. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.